Lakum dinukum waliyadin, itu sudah ukurannya, sudah standarnya untuk toleransi beragama. Tadi ada kawan aku menelpon, ya ayyuhallazina amanu la taqullaha war rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun, kata Allah. Surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianati amanah yang diberikan kepada kamu, sementara kamu mengetahui tentang itu, kata Allah. Apa artinya mengkhianati Allah dan Rasul? Tentu bagi para penguasa tidak menjaga keselamatan agama dengan baik dan benar. Allah tidak melarang kawan untuk jadi anggota dewan, bagus. Allah tidak melarang ibu-ibu untuk jadi bupati, wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Tapi yang diharapkan oleh Allah, ketika berkuasa, pergunakan akal pikiran untuk memajukan Islam. Contoh, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran di dalam kehidupan, maka hendaklah robah, berantas, hapus kemungkaran itu biyadihi, dengan kekuasaan, dengan tangan, ya. Tentu pada maghrib ini menjelang isya, walaupun tadi dari Batu Sangka suara bareng, tapi alhamdulillah kalau labas wujud jemaah suara bikos tadi surat saya kepada insyaallah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai salah satu bentuk Rasul, kan betul ibu, ada orang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitabullah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Pada malam ini sebagai awal pengikut daripada Nabi Muhammad, ya, yang kita yakini Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin, penutup dari segala nabi, atau nabi terakhir yang membawa kebenaran melalui ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, ada karakter dari pengikut Nabi Muhammad itu yang dijelaskan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran. Kau kaji kita malam ini surat Al-Fat ayat yang ke-29. Ayatnya sangat panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana
Shadaqallahul azim. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ibu, Muhammad itu adalah utusan Allah. Sampaikan kepada Allah bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Yang pertama kata Allah, as-sidda'u 'alal kufar, bersifat tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Ya bertahuna fadlan minallahi wa ridwan, mereka mencari kurnia Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Nah, apa itu sekalian? Sebagai pengikut Nabi Muhammad kita, karakter kepribadian daripada pengikut Nabi Muhammad itu dijelaskan oleh Allah, as-sidda'u 'alal kufar, bersifat tegas terhadap orang kafir dan membunuh orang kafir tegas, tapi bersifat tegas, terutama di bidang akidah. Karena akidah berbeda dengan kan, dan kedua di bidang ibadah, dan ketiga tetap menjaga akhlakul karimah. Bapak dan Ibu sekalian, apa dasarnya kenapa Allah menginginkan pengikut Nabi Muhammad itu bertegas-tegas terhadap orang kafir? Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah lihat, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah berkasih sayang, tidak akan pernah saling mencintai, tidak pernah ingin bahagia melihat kemajuan Islam, kecuali kalian ikut kepada agama mereka. Itu landasannya. Apa landasannya? Sekali-kali orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang melihat kemajuan Islam. Itu Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak akan pernah nyaman melihat kemajuan Islam, kecuali kata Allah, kalau kamu berbondong-bondong masuk ke dalam agama mereka. Itu dia harus merdeka sholat. Kini yang terjadi apa dan Ibu sekalian, ya, yang terjadi di zaman apalah namanya kini, nggak jadi lewat zamannya kini berapa? Yang terjadi hari ini adalah orang Yahudi, orang Nasrani lanyo panci Indonesiaku, mau neko panci
kokoh benci di orang Yahudi dan Nasrani. Tapi para pengkhianat di bangsa Kon tidak sadar para pengkhianat di bangsa Kon, rasa otaknya sudah dimainkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Contoh, Ambo sebulan bila selalu kali menyampaikan itu. Contoh, dengan disahkannya KUHP yang baru, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tunan baru. Bila disahkan 6 balik Desember 2022. Siapa yang mensahkan? Anggota DPR RI terhormat bersama Presiden. Apa permainan orang Yahudi dan Nasrani di situ? Ada beberapa pasal. Salah satu pasalnya adalah tentang kesusilaan. Apa itu kesusilaan itu? Pelecehan seksual. Apa bahasa Al-Qurannya? Perzinahan. Seolah-olah Indonesia hari ini sudah menghalalkan zina. Baca kalau ada anak kemana-mana atau keluarga yang melakukan hubungan pelecehan seksual atau hubungan suami istri atau yang disebut dengan zina, kalau saparo yang mengadu itu dianggap sah, suka sama suka. Talibu kiniko anak ibu, cucu ibu terjadi musibah pelecehan seksual di kampus di mana ia sekolah, lalu yang mengadu ibu, orang tua laki-laki tidak mengadu, maka itu dianggap sah sama sah, suka sama suka. Kalau mau awak tunjuk-tunjuk tidak bagi Tuhan, apakah tidak ada lagi di DPR RI itu orang Islam? Pasti jawabannya mayoritas beragama Islam. Tapi karena masuk pengaruh pemikiran orang Yahudi dan Nasrani dalam membuat hukum pidana di Indonesia, baca oleh maka awak diperintahkan oleh Allah, perintah Allah asyiddahu al-kufar. Tuji. Yang kedua, kenapa kita disuruh bertegas-tegas terhadap orang kafir? Dalil sederhana saja, pernah aku sampaikan sebelumnya. Ujung dari surat Al-Kafirun itu, Pak, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian untuk kalian, agama kami untuk kami. Atau Allah sampaikan, "Hai Muhammad, urus agamamu, biarkan mereka mengurus agama mereka." Kini ibu dah harus datang. Nah, kini Pak, agama awak diurus di orang. Nah, awak ada mau urus agama orang apa? Ya, banyak buktinya hari ini apa ada ibu, agama awak diurusan di orang. Abu berkali-kali menyampaikan, apa kepentingannya Menteri Agama membuat toleransi beragama? Apa kok sebelum Menteri Agama kini kok tidak ada toleransi beragama di Indonesia? Apakah
Maaf ibu, kalau ada yang lain bau rumah, tuan mak pun lah berapa? 80 kira kata. Lah berapa mama? 70-an. Belanda masih punya toleransi kawan. Jepang masih toleransi beragama kawan. Nyojajah kawan, tapi agama kawan tak dijajah di Jepang. Ndak batutui bagi masjid di masa Jepang tu ibu-ibu. Ya. Ambo orang kaya aku hampir 90 tahun masih hidup hari ini. Kecilnya, yo masjid mungkin jauh, tapi surau ada. Ndak ada di kaca-kaca di Jepang orang pakai surau. Ya ndak apa? Pak itu cari tunan tu. Lakum dinukum waliyadin itu sudah ukurannya, sudah standarnya untuk toleransi beragama. Tadi ada kawan aku menelpon, daripada baca, Ustaz, Ambo akan ikut diklat calon kepala sekolah madrasah. Ambo tanyakan, ada salah satu sertifikat moderasi beragama? Iyo itulah Ustaz. Mau tidak mau Ambo penuhi. Untuk menjadi calon kepala sekolah di Kemenak harus ada sertifikat moderasi beragama. Coba bayangkan Pak. Maka Allah katakan asyiddaa'u 'alal kufar dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Selama Allah tak mengadu kepada mereka, mereka tidak mengadu kepada orang Islam, itu namanya toleransi. Bapak Yuwan lagi dibaca sampai dibuat surat edaran khusus untuk pegawai Kemenak RI sampai ke bawah untuk moderasi beragama. Sampai-sampai disuruh pegawai Kemenak dan babangkit dan tidak babengkit, profesor tidak profesor, pakai baju moderasi beragama. Sampai ke baju awak diatur di situ baju. Kok karena isu modern boy, para penceramah di Indonesia tua muda kalau nyompai penceramah wajib pakai baju moderasi beragama. Tentu orang Cikarang akan lari menjadi ambo. Baju ambo putih tapi di situ ada gambar lenteng, ada gambar pura, ada gambar Konghucu, ada gambar masjid, tidak? Baju batik moderasi beragama. Coba ya, ibu-ibu, itu kondisi kehidupan di negara awak ini. Agama awak dan diatur di orang. Kok dibaca bersama-sama balik? Kok ada orang yang mau membacakan kini kok tak dorong baca. Kalau aku orang membaca undang-undang itu balik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baca itu. Tuan kalimat di situ, karen membacanya. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ada kata-kata dengan berkat rahmat Allah. Apa intinya? Negara itu berdiri atas kekuatan Islam. Tapi hari ini umat Islam menjadi robot, menjadi badut oleh pengkhianat bangsa. Belum lagi bantuan-bantuan lain aliran sesat yang bertebaran hari ini, yang dimainkan melalui Menteri Agama ke bawah. Bapak dan Ibu, tinggal itu bahwa
pengikut Nabi Muhammad bersifat tegas terhadap orang kafir. Nan ketiga, kenapa Allah menyuruh kita bersifat tegas terhadap orang kafir? Ayat Al-Quran mengingatkan, wala tattakhizu awliya, jangan kamu angkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Itu tegas Al-Quran. Dakci Al-Maidah 57 itu, jangan kamu angkat orang-orang kafir menjadi pemimpin, karena mereka akan merusak agamamu, kata Allah. Apa dan ibu sekalian, kini istana itu dikuasai di orang kafir. Tidak ada lagi kalau rapat-rapat malam didampingi oleh TNI yang sebagai ajudan kah, sebagai pengawal kah. Tidak ada lagi. Rapatnya rapat tengah malam. Apa yang mereka rapatkan di sana? Untuk membebaskan komunis kembali di Indonesia. Tak ada mana kena apa itu. Cacat dia ada apa? Hukum mati Sambo didengungkan, bahkan diberitakan besar-besar. Sambo divonis ya sebagai pelaku kesalahan dan diberikan hukum mati. Kita akan berteka-teki, mungkinkah Sambo akan ditembak mati, mungkinkah Sambo akan dipanah, mungkinkah Sambo itu akan dipotong seperti di Mesir? Jawabannya itu alam wa'lam bisawab. Nah, itu permainan orang kafir yang menguasai hari ini otak pengkhianat di Indonesia. Supaya jangan ego orang Indonesia, supaya jangan ego orang Islam, sudah vonis mati saja. Tapi lama proses mati, lama proses mati. Kita setuju proses mati, tapi Sambo harus berani membuka entek-entek yang ikut bersama dengannya. Itu kok mati. Nah, tapi kok Sambo panjang mau aja jadi. Karena Indonesia terkenal, hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum laba-laba. Syarat laba-laba yang betul ibu, soalnya laba-laba dan lagu meningkat dengan laba-laba. Kalau cecak yang lewat, maka syarat laba-laba itu putus. Tapi kalau nyamuk yang lewat, nyota sangkui dan mati di situ. Apa artinya? Kalau manusia yang tidak berdaya, lalu dia maling ayam, penjara langsung 3 bulan. Tapi korupsi seperti Sambo diberi hukum mati, ya itu keajaiban Allah untuk Sambo. Dan juga tidak perlu dipikirkan kenapa Sambo adalah orang kafir, Polri adalah orang kafir, yang memegang Pertamina adalah orang kafir, yang mengatur negara hari ini menteri-menterinya lebih kurang 8 orang kafir. Tak boleh. Karena itulah diperingatkan oleh Allah. Jangan kamu angkat orang-orang kafir. Ya, jangan kamu angkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Jangan beri jabatan dia kepada orang kafir. Yang dikhawatirkan adalah mereka akan merusak. Sementara Allah sudah menjelaskan kepada kita, pengikut Nabi Muhammad itu bersifat tegas terhadap orang kafir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ditambah nan tadi itu nan mengesahkan undang-undang apa namanya? KUHP
Kadang-kadang tak terpikir di otaknya bahwa mereka akan ingin duduk kembali. Ya tak? Mereka tidak berpikir kembali ratusan juta suara yang mereka bawa ke Senayan itu. Makanya kalau ada misalnya anggota DPR RI itu diambil 50 hari yang lalu aku khutbah di Ansarullah bayang gua mau sampaikan. Ya kalau kan kau ditembak, kau dipenjara itu salah itu lah. Selama yang aku sampaikan itu benar. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27 Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la taqullaha war rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun, kata Allah. Surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianati amanah yang diberikan kepada kamu, sementara kamu mengetahui tentang itu, kata Allah. Apa artinya mengkhianati Allah dan Rasul? Tentu bagi para penguasa tidak menjaga keselamatan agama dengan baik dan benar. Allah tidak melarang awak untuk jadi anggota dewan, bagus. Allah tidak melarang ibu-ibu untuk jadi bupati, wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Tapi yang diharapkan oleh Allah, ketika berkuasa, pergunakan akal pikiran untuk memajukan Islam. Contoh, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran di dalam kehidupan, maka hendaklah robah, berantas, hapus kemungkaran itu biyadihi, dengan kekuasaan, dengan tangan, ya. Tangan kita tidak ada ilmu, tangan kita tidak kuasa. Banyak mana orang minum narkoba kini, banyak mana orang ikut kini, banyak mana orang maling, banyak mana perbuatan maksiat. Kita tidak berdaya. Yang berdaya siapa? Penguasa. Penguasa. Berarti kan boleh jadi gubernur, boleh jadi presiden, tapi pergunakan kekuasaan untuk memperantai. Lebih daripada 80 orang petinggi-petinggi ulama kita, mubalik kondang kita, ustadz hebat kita yang hari ini masih tidur di dalam penjara, yang hari ini masih tidur di dalam penjara itu, tidak tahu nasib. Apakah para ulama-ulama yang di penjara hari ini dia adalah orang maling? Jawabannya tidak. Apakah ulama-ulama yang sekarang tidur di penjara, dikurung karena dia menyelewengkan uang negara? Jawabannya tidak. Apakah para ustadz kita yang dikurung hari ini dia korupsi terhadap uang negara? Juga tidak. Tapi hanya dituduh dengan radikal dan teroris. Itu coba baca ibu tadi. Makanya sebagai pengikut Nabi Muhammad hari ini kita renungkan. Kemudian kenapa kita harus bersifat tegas terhadap orang kafir? Ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita bersama, ya ayuhan nabi jahidul kufar wal munafiqun waghluz alaihim. Hai Nabi, perangi orang kafir dan orang-orang munafik dan bersifat tegas langkahmu terhadap mereka. Jadi karena ada perintah Allah, kita harus disuruh bersifat tegas. Bapak dan Ibu sekalian, itu poin pertama.
Sebagai pengikut Nabi Muhammad tidak ada alasan. Ya, kini bapak dan ibu-ibu, yang lebih berat bagi kita hari ini memang komunis, orang yang ateis, yang anti Tuhan. Bahkanlah sampai ke kopiah kini merek Palu Arit itu Pak. Bahkan secara tidak disadari oleh anak-anak muda kita, di dalam kamarnya sudah dipasang Palu Arit. Itu cara yang dilakukan oleh komunis di zaman ini. Dia masuk kepada semua, karena istana sudah ia kuasai. Kalau lagi kuasai istana, dia masuk kepada lembaga apapun. Tinggal ganti presiden deh. Hari ini ngejanti presiden bahwa di tahun 2023 presiden diperintahkan untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Tak vaksin nompe, namun tak vaksin limo, tapi membayar. Coba bayangkan. Sudah tuh dia solo presiden karena pemilu nanti anta beranta, tak bagaimana. Sehingga dikumpulkan seluruh uang kepala desa. Kalau dia uang Sumatera Barat, uang negara Pak. Minggu ke Patang diundang ke Jakarta dalam rangka membicarakan perpanjangan jabatan wali negara menjadi 80 tahun, menjadi 9 tahun dan 18. Kan yang kalau mendetak saja. Nah, karena orang komunis sedang bermain. Kalau tidak seperti itu, mereka nanti akan kewalahan. Sampai ke situ itu. Ekonomi. Coba ya. Indonesia sangat hebat. Menteri Kesehatan saja adalah orang ekonomi, tidak mengurus bidang. Makanya kalau orang ekonomi, utak bisnis. Tidak, otaknya bisnis. Dan tidak memikir awak sehatnya. Itu nanti pikirnya adalah pinti masuk. Pinti masuk. Coba yang itu. Rumah sakit hari ini mengeluh karena suntikan dana tidak jelas lagi. Alasan PT sudah terkuras untuk menyelesaikan COVID, maka akan dipaksa kita untuk vaksin keempat, vaksin kelima, vaksin ketujuh di tahun 2023 dengan bayar. Sedangkan gratis saja oleh dana orang, boleh bayar. Mencari PT. Alasannya untuk menjaga pemilu yang lebih baik, pemilu yang sehat, maka rakyatnya harus sehat dan divaksin. Jangan besok sudah pemilu awak mati. Dan mati memang di tangan Allah. Mati adalah hak Allah, tetapi kita tidak berdaya untuk apa. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Apa rencana-rencana jahat daripada pengkhianat bangsa ini untuk agama Allah, yakinlah Bapak dan Ibu, karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, belalah agama Allah, selamatkanlah agama Allah, maka Allah akan menolong urusan-urusan dan Allah akan mengokohkan kedudukan. Kanlah sama lakukan bagaimana kita berjuang bersama-sama melawan COVID. Kita patuh kepada aturan pemerintah, kita patuh kepada aturan yang berlaku. Tapi selama itu menguntungkan kepada kesehatan, kita lakukan. Selama tidak menguntungkan kepada kesehatan dan agama, ditantang. Alhamdulillah kita selamat, bahkan membuat mereka malu kepada kita ketika dia mengatakan COVID berakhir tetapi pindah kepada binatang. Itu kan sebuah sandiwara mereka. Ketika kerbau tidak boleh dibawa ke pasar,
ketika sapi tidak boleh masuk pasar ternak, itu kan membuktikan bahwa di tahun 2020 kita tidak boleh ke pasar. Pasar tidak boleh dibuka, karena itu akan menebarkan virus. Tetapi karena dia malu, Allah bukakan pikirannya. Sudahlah sekarang buka masker. Kamu larang sapi, kambing, kerbau tidak boleh dibawa ke pasar. Kalau dibawa ke pasar ternak, tolong divaksin juga kerbau dan sapi dan kambing itu. Akan nenek kerajo, ya dan nenek kerajo. Kabau tu jawi disuruhnya vaksin, ya kan? Nah, jadi Allah pasti akan menolong kita. Kemudian Bapak dan Ibu sebagai pengikut Nabi Muhammad, ruhama'u bainahum. Pengikut Nabi Muhammad itu mereka bersama-sama, mereka saling berkasih sayang. Tapi umat Nabi Muhammad ini certinannya baji. Umat Nabi Muhammad dicertinkan ini kepada main loto-loto. Umat Nabi Muhammad inilah diadu-adu. Kan coba bayangkan itu, 2 bola dimainkan oleh satu tangan. Itu udah bisa gol, nggak bisa gol. 2 bundaran 2 bola dimainkan oleh satu tangan, dan satu tangan bisa menari-nari, kiri kanan atas bawah, bahkan modern pingpong beken. Nah, tapi balago, semakin balago semakin ancagu. Nah, itulah yang terjadi untuk umat Nabi Muhammad di Indonesia. Umat Muhammad hari ini sedang diadu-adu, sedang diloto-loto. Siapa pelotonya? Yang tadi kita diadu. Diadu-adu kita. Maka pakai prinsip, kenapa umat Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum. Dalil pertamanya adalah surat Al-Hujurat itu, bahwa kita diciptakan oleh Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Itulah baru. Kalau ada tetangga baru, kenali, jangan dibenci. Dasar yang kedua, kenapa umat Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum? Innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikan di antara mereka yang berselisih. Ada loto-loto itu, aku kan kadang-kadang menjadi minyak tanah lah. Jangan mau kamu. Kalau bahasa kitanya, jangan mau. Jangan mau. Kapan perlu? Duit sulit pengaduan. Laba cokak orang ketujuh juga. Tidak. Atau api-api. Suaminya kapan dia tadi jadi kopoto. Kopoto. Atau loto-loto ada dua. Padahal duduknya jarak. Sama-sama makan bakso saja dia. Kok lagi kau lah makan bakso dengan orang lain pada dia. Duduknya jarak. Tak berkenalan. Tapi di loto-loto tadi nanti boleh. Di loto-loto tadi tanam air tapi tipe gelombang. Kalau tipe gelombang rumah tangga itu lah apa ya? Jadi pengikut Nabi Muhammad itu adalah ruhama'u bainahum. Nah, ketiga pengikut Nabi Muhammad itu adalah tarohu rukaan sujada. Pengikut Nabi Muhammad itu selalu ruku dan sujud. Maka kapan ketika Isra Mi'raj aku sampaikan di mana dengan tema koreksi diri. Benarkah kita sebagai umat Nabi Muhammad menjawab satu apa?
Iyo Ustaz, awak umat Nabi Muhammad. Terakhir aku Isra Mi'raj di Masjid Raya Kubang Putih hari Senin kapan kosi pagi BKMT Kecamatan Banu Ampu. Ampu sampaikan benar kita sebagai pengikut Nabi Muhammad benar. Kini aku tanya, ada laki yang tak sholat dan aja. Ada dengan lagi baca. Kece aku kalau ada laki yang tak sholat dan tidak sholat pun ribuan. Pertama kurang kafir, tidak akan sholat. Yang kedua kurang kilo. Kurang kini ada yang mawat dah. Kalau dia musafir jamak, kalau dia sakit sambil duduk sambil lalu. Kalau ada dia di rumah awak kerja pun di Kubang Putih ke petangkau dia masih ditayang. Laki tak sholat, buat kopi pagi. Siapa yang buat kopi? Laki itu. Karena dia tak sholat. Buat sampahnya, dia teragak ikan nasi, pikul belah jauh jadi. Dia sayangkan laki. Buat sampah. Nawak buat sampah siapa? Orang kilo. Malam kantor atau lorong dekat. Itu masih lumayan orang kilo pak. Ada dan lebih daripada itu disampaikan di Nabi. Baina rajulin wa baina tarkus sholat. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Coba dulu. Kalau di waktu Nabi ada orang kilo dan orang kafir yang meninggalkan sholat. Jadi Bapak dan Ibu, makanya Allah tak butuh kepada presiden, Allah tak butuh kepada menteri agama, Allah tak butuh kepada profesor. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah rukaan sujada. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arra. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang itu dia pengikut Nabi Muhammad itu. Taruh rukaan sujada. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Bapak dan Ibu. Kemudian saya katakan itu betul-betul mendidik sholat umur 7 apa? Kanan 7 dimulai 8, 9, 10 berarti 3 tahun. Didiklah anak-anakmu sholat umur 7 tahun sampai umur 10. Kalau umur 10 sehari, 2 hari, 3 hari, 50 hari tak sholat anak gading pukul dengan tidak menyakiti. Kalau lewat 10 tahun 50 hari jadi tak sholat ini pukul dek bapaknya. Boleh. Kini pertanyaan apa? Ketika seorang bapak tidak sholat, bolehkah anak memukul? Tidak. Lalu anak lewat sepalang PAI. Lalu si bapak tak sholat subuh. Andi deklah tak sabar dan berunder. Papa kau coba itu dunia. Kau minta izin lah pagi anak laki-laki. Pinjam apa pakai satu aman untuk mengungkap papa deh. Jadi pukul papa. Nak boleh coba pukul papa pagi-pagi kok. Kena dia tak sholat. Bagi kira-kira mana ni ibu dia tu. Payah mencari papa memang dia tu nak. Kalau dia tu dia. Bekut tengah hari datang lo anak gading, mak, hari lah jam 2 sampai papa mana? Di dalam parak. Lo sholat papa mak, enggak, mak, pinjam pakai satu emak deh. Dipukul papa kau dia pakai satu. Balik dari pukulan papa tidak sholat. Tak boleh anak memukul papa. Kok boleh kecil doa mak ebonya gitu. Tidak. Jadi apa dan ibu, pengikut Nabi Muhammad itu adalah rukaan sujada. Boleh punya harta banyak tapi tetap rukuk dan sujud. Allah lebih sayang kepada orang biasa-biasa tapi dia termasuk warqa'u ma'arrakiin. Orang-orang yang selalu rukuk dan sujud. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan perlindungan kepada kita, diberikan kesehatan,
dan kita selalu berada dalam ridha Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.